Selamat datang di iPod, YAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kita dapat menginspirasi teman-teman semua. Let's enjoy our talking about. Hai guys, balik lagi bersama kita di Impot, YAI Muda Podcast Sharing Kuy. Oke, jadi perkenalkan nama aku Esther Ogate dari Departemen External Affairs atau biasa disebut dengan EA. Nah, di podcast kali ini aku ditemani oleh Mbak Zara. Hai. Mbak Zara ini adalah Vice Manager dari Departemen EA dan Mbak Zara ini juga merupakan anggota penerima beasiswa dari BI. Oke Mbak, sebelum kita ngomong-ngomong atau sharing lebih dalam lagi, aku mau nanya kabarnya Mbak Zara nih, gimana nih Mbak? Kan kita lagi pandemi kan jarang ketemu nih. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua ini senantiasa selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Maha Yang Kuasa. Amin. Oke, berarti baik-baik aja ya Mbak? Ya, alhamdulillah. Untuk kuliahnya gimana nih Mbak? Ada kendala atau aman-aman aja atau gimana? Alhamdulillah aman. Cuman ya gitu, kalau misal kuliah secara daring kan kita nggak bisa diskusi sama teman kita. Jadi ya kadang kayak agak bosen gitu ya. Kayak gitu. Apa udah ada omongan buat kuliah offline? Dari kampus aku itu sudah ada. Cuman untuk semester tua itu udah kayak apa? Yang tinggal skripsi itu udah online terus. Jadi nggak ada di kampus. Oke. Oh ya, kan tadi kan kita udah aku kenalin ke Mbak Zara nih, kalau Mbak Zara ini kan penerima beasiswa dari BI. Nah, kita kepoin yuk pengalaman Mbak Zara selama menjadi penerima beasiswa itu gimana? Gimana nih Mbak pengalaman selama menjadi penerima beasiswa? Selama aku menjadi anggota Genbi, Genbi itu kan Generasi Baru Indonesia. Itu sebuah komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, di sini ini kan di Genbi ini kan nggak hanya satu kampus aja, tapi dari berbagai kampus. Nah, ini benar-benar menambah relasi banget. Dan apalagi kalau misal ada event Korkom itu koordinator komisariat, sedangkan Korkom di Surabaya itu namanya Korkom Suramadu. Nah, Korkom Suramadu ini koordinator komisariat yang menaungi komisariat-komisariat yang ada di Surabaya dan Madura. Jadi kalau misal ada event Korkom, pasti kan semuanya bisa mengenal satu sama lain. Jadi lebih banyak menambah relasi. Untuk yang kedua, selain relasi ya, kita banyak juga dapat ilmu pengetahuan, khususnya waktu awal tahun 2020 itu kan Indonesia kan sedang diserang pandemi. Nah, itu Bank Indonesia segera melakukan kegiatan yang bertransisi dari yang awalnya kegiatannya secara luring, secara luring itu berubah menjadi secara daring. Nah, Bank Indonesia itu dalam sebulan itu sering mengadakan seminar atau event online itu untuk menambah wawasan bagi penerima beasiswa Bank Indonesia. Itu tergantung sih, kadang ada tentang entrepreneur, kadang ada tentang soft skill, leadership, seperti itu. Jadi selalu ada kegiatan per bulannya antara Bank Indonesia dengan penerima beasiswa Bank Indonesia. Lumayan banyak juga ya Mbak ya pengalamannya yang didapetin dari penerima beasiswa ini ya. Oke, kira-kira nih Mbak, untuk motivasinya Mbak Zara sendiri untuk mengikuti beasiswa ini apa? Oke, sedikit cerita ya. Jadi awalnya dulu tuh aku nggak pernah terfikirkan sih untuk ikut beasiswa ini. Soalnya di awal tahun 2020 itu aku banyak mengikuti organisasi. Terus habis itu aku ikut volunteer juga di kampus. Jadi kayak nggak kepikiran untuk nyelesain berkasnya tepat waktu. Nah, tapi waktu aku bincang-bincang sama teman aku, itu dia bilang ke aku, coba aja, nggak apa-apa, mumpung waktu pendaftarannya masih buka. Kan nggak ada salahnya, soalnya kalau misal dapet kan untung juga gitu kan buat bayar UKT. Soalnya aku sering merasa kayak ngeluh juga kan sama UKT yang menurut aku mahal gitu kan. Nah, terus di H-1-nya itu pagi hari itu aku buka WhatsApp kan, itu kan kayak banyak broadcast tentang pendaftaran beasiswa. Nah, itu aku lihat broadcastnya, terus aku baca kan syarat-syaratnya. Kok aku rasanya pengen daftar gitu kan. Akhirnya aku baca detail syaratnya, ternyata di situ tuh kayak harus melampirkan SKTM. Yang menurut aku kalau ngurus SKTM itu nggak bisa jadi dalam sehari gitu kan, karena kalau di RT ku agak ruwet ya. Agak ruwet gitu. Jadi kan kayak aduh hopeless lah, ikut nggak ya gitu. Akhirnya aku tanya ke temen aku,
tanya kalau pendaftaran beasiswa ini pakai melampirin SKTM nggak? Soalnya kalau aku ngelampirin SKTM bakal lama gitu. Terus kata teman aku nggak usah, kalau misal nggak butuh SKTM nggak usah dilampirkan SKTM. Nah, singkat cerita akhirnya aku di hari H-1 itu aku udah nyiapin semua persyaratannya, mulai dari buat motivation letter, buat resume pribadi, terus nyari-nyari slip gaji orang tua kan harus dilampirkan juga, terus cetak transkrip nilai itu aku urus di H-1 pendaftaran. Terus yang waktu tahun ini kan di periode 2 kan, waktu periode 2 ini motivasi aku karena kan udah tahu ya benefitnya jadi Gen B itu gimana, jadi kayak udah tahu lah dampaknya bagi aku dan keluarga aku itu gimana, kayak banyak dampak positifnya juga. Akhirnya dari situ dari beasiswa itu kayak bener-bener membantu perekonomianku dan keluarga aku gitu kan. Akhirnya di situ aku termotivasi untuk daftar lagi di tahun ini. Oh, berarti tuh masih bisa daftar walaupun udah pernah daftar ya, Mbak? Iya, masih bisa daftar. Masa periodenya itu hanya 1 tahun. Tapi kalau misal itu kira-kira untuk dari semester berapa sih? Kalau syaratnya itu minimal harus menyelesaikan sekitar 40 SKS kalau nggak salah. Iya. Jadi sekitar semester 4 baru bisa daftar. Berarti kalau misalnya kita semester 4 terus semester 5 masih bisa daftar lagi? Bisa, gitu? bisa. Oh, pokoknya sampai kita lulus masih bisa daftar lagi? Ada 2 kali kesempatan. Tapi maksudnya 2 kali kesempatan? 2 kali kesempatan mungkin kan kita kan dari semester 3 ya, semester 3 sampai semester 5 itu kan 1 tahun. Nah di semester 5 kita bisa daftar lagi. Oh, cuman 2 kali? Iya. Oh, oke. Seperti itu. Terus juga ketentuan lainnya kalau ingin daftar itu minimal IPK. Jadi IPK harus diperhatikan kan. IPK itu syarat minimal daftarnya itu harus nggak boleh kurang dari 3. Jadi 3 itu emang benar batas minimumnya. Oke. Oh ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang benefit nih, kira-kira benefitnya yang didapat ada apa aja sih, Mbak? Kalau benefit ya itu tadi kan, benefitnya kan kayak dapat beasiswa, terus relasi, ilmu pengetahuan. Terus kalau dari aku sendiri itu kan di komisariatku kan di setiap komisariat itu kan ada struktur ya, mulai dari BPH sampai divisi-divisinya. Nah, kebetulan aku itu dari divisi lingkungan hidup. Aku masuk di divisi lingkungan hidup. Nah, di divisi lingkungan hidup itu punya kayak greenhouse. Nah, tahu nggak greenhouse? Iya, tahu. Ya, greenhouse itu. Rumah hijau itu. Iya. Nah, greenhouse itu isinya kayak tanaman hidroponik. Itu sebagai wujud BI dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi greenhouse itu dibangun oleh BI sebagai pemberdayaan masyarakat sekitar di situ. Tapi yang kayak koordinir tuh para ini ya, komunitas antara Gen B sama kelompok tani sekitar situ. Nah, di situ tuh aku banyak belajar ilmu baru sih, nggak hanya ilmu secara umum, aku juga belajar ilmu tentang kayak pertanian gitu kan, kayak cara menanam hidroponik, terus macam-macam pupuknya, nutrisinya itu kan aku juga belajar banyak di situ. Ya semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi aku ke depannya gitu kan. Terus juga benefit lainnya mungkin kalau misal acara offline gitu ya, kita kan butuh kayak penyewaan tempat gitu ya. Nah, kita itu sering pakai tempatnya itu di Gedung Bank Indonesia. Iya. Terus juga fasilitasnya itu juga udah lengkap. Terus kalau misal kita mau mengajukan sponsor kayak Gen B mengajukan dana ke BI itu juga bisa. Langsung di-approve ya? Ya, tergantung itu masih dipertimbangkan. Kira-kira itu berarti kalian juga buat ini ya, kayak acara itu tapi buat komunitas luar atau hanya untuk di dalam aja? Biasanya sih untuk komisariat-komisariat lain, misalnya komisariat kampusku gitu ya, itu membuat acara. Nah, kita mengundang komisariat-komisariat lain itu untuk hadir ke acara kita. Tapi komisariatku harus wajib mengikuti acara itu. Iya, tapi berarti termasuk itu kan yang penerima beasiswa aja ya? Iya. Oh, berarti kalau untuk orang eksternal nggak bisa? Dari setauku sih tergantung komisariatnya itu mau dibikin eksternal atau internal aja. Oke. Ini kita masih bicara tentang seputar beasiswanya ya. Kalau misalnya kita lihat Mbak untuk tahap seleksinya itu ada apa aja sih Mbak? Terus yang paling susah nih di tahap seleksi itu menurut Mbak Zara itu yang mana? Oke, jadi tahap seleksinya itu ada 2 ya. Yang pertama itu tahap seleksi administratif, itu kayak berkas-berkas. Terus yang kedua itu tahap seleksi wawancara. Nah, tahap seleksi administratif itu kayak kita ngumpulin transkrip nilai, terus yaitu tadi motivation letter, resume data diri, terus minta surat keterangan aktif dari kampus, seperti itu.
lebih ke administratifnya lah. Nah, yang seleksi administratif ini kayak nggak transparan sih. Dia administratif ini kalau udah ya itu kan dikumpulkan ke kampus. Nah, sama kampus itu masih diseleksi lagi. Oh. Jadi berkas yang mana nih yang mau kita ajukan ke Bank Indonesia? Oh, berarti kampus juga milih ya? Iya, dan itu tuh nggak transparan. Jadi kita nggak tahu Nggak standarisasinya ngerti. itu seperti apa gitu. Oh, kirain kita langsung ngajuin ke BI-nya gitu. Nggak, itu mulai dari kampus dulu. Nah, setelah dari kampus kan diajuin ke Bank Indonesia. Nah, di Bank Indonesia itu juga diseleksi lagi mana nih yang mau kita ambil untuk wawancara. Gitu. Itu seleksinya nggak tahu Nggak, juga? iya nggak tahu juga. Jadi semuanya tuh nggak transparan, kita nggak tahu gitu. Itu nggak ada tes ya berarti ya, cuman langsung interview doang ya? Iya, Tes tulis interview. maksud. Biasanya per kampus itu diambil 150 orang untuk wawancara, tapi yang diterima setengahnya, jadi cuma 75 orang. Oke. Nah, kalau misal di seksi wawancara ini kayak agak itu sih, ya sebenarnya keduanya itu benar-benar susah sih, karena kalau misal administratifnya nggak lolos, gimana kita Iya mau sih, lolos ke iya wawancara bener. gitu kan. Nah, di tahap wawancara ini kayak agak beda gitu sama Kenapa tuh? umumnya. Kan waktu aku offline dulu kan wawancaranya di gedung BI ya. Oh, sempat offline ya berarti wawancaranya? Waktu 2020 itu, terus habis itu kita ditaruh ke satu ruangan gitu ya. Satu ruangan itu terdiri dari 3 interviewer sama 5 sampai 7 interviewee. Langsung dihadapin. Iya, jadi misal kita gini kan, terus interviewernya tuh di sini bertiga ngadep ke kita gitu. Terus kalau kita mau jawab tuh ada mic-nya, jadi pakai mic, jadi kedengaran juga sama dari luar gitu. Mental banget ya? Iya. Siapin Iya. mental guys. Terus? Nah, tapi untuk pertanyaannya sendiri itu juga, kalau sepengalamanku ya, itu kan juga beda. Kalau misal tahun sebelumnya belum menerima beasiswa Bank Indonesia, itu pertanyaannya seputar wawasan tentang Bank Indonesia gitu. Jadi kayak Bank Indonesia itu apa sih, kebijakannya apa, fungsinya apa. Mungkin itu bisa dipelajari lewat Google ya. Nah, kalau misal yang dulu udah pernah menjadi anggota Genbi, terus di tahun ini ingin mendaftar lagi, itu biasanya pertanyaannya seputar kontribusi apa sih yang udah kamu lakukan saat kamu jadi Genbi, terus manfaat apa yang kamu dapatkan sama kamu jadi Genbi, terus kebijakan apa aja yang kamu tahu tentang setahun terakhir ini tentang BI. Jadi lebih ke internalnya Genbi gitu. Nah, di situ juga challenge-nya juga saat wawancara itu kan karena bertujuh ya. Nah, kalau bertujuh itu kan kalau misal menjawab itu kan pasti gantian. Nah, yang apesnya tuh kalau misalnya terakhir, iya kan? kan pasti kan mikir keras lagi kan, gimana jawabannya supaya nggak sama kayak yang awal-awal gitu. Like pemicunya yang buat pikir keras itu menurut aku di situ. Mbaknya kira-kira di urutan keberapa tuh? Kayak yang pertama dulu itu aku di urutan pertama sih, jadi kayak masih aman gitu. Iya, Terus masih kayak yang terakhir-terakhirnya tuh juga kayak diacak gitu, misal kamu dulu kayak gitu. Jadi nggak mesti sih. Terus ada juga ditawarin kayak siapa yang mau jawab dulu gitu. Kalau misal nggak mau jawab dulu ya siap-siap di terakhir. Gitu Siap-siap sih. mikir keras guys. Oke, untuk ini Mbak, tips dan trik yang mungkin Mbak Zara punya buat teman-teman kalau misalnya teman-teman ini kayak kayak minat, kayak kepengen banget gitu. Kira-kira ada nggak bisa Mbak Zara bagiin ke teman-teman tips dan triknya? Kalau tips and trick dari aku sih, aku nggak ada tips and trick dan spesial ya. Cuman waktu itu aku mempersiapkan dari awal pendaftaran itu sampai wawancara itu semaksimal mungkin. Mungkin jangan ditiru ya kalau aku mempersiapkannya H-1 itu Mepet jangan banget ditiru. ya. Iya, karena kan awalnya nggak kepikiran. Itu dipersiapkan dengan baik, mulai dari berkas-berkasnya, terus kayak diperhatikan. Mulai sekarang diperhatikan nilai-nilainya gitu kan, supaya Penting banget sih. supaya dapat IPK lebih dari 3 lah intinya kayak gitu. Jadi kayak semuanya tuh dipersiapkan. Terus habis itu kalau mau wawancara, mungkin yang belum jadi anggota Genbi bisa itu browsing gitu, wawasan mengenai Genbi itu seperti apa. Terus mungkin kalau yang udah buat pernah, ini ya wawancaranya nanti kalau ditanya-tanya. Iya, kalau misal udah pernah menjadi anggota Genbi ya semuanya itu mungkin akan terjawab lah kalau misal dia menjadi anggota Genbi yang aktif. Iya, Seperti itu. Terakhir nih Mbak, tadi udah ya, apa aja sih yang dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa itu tadi kan, itu semua harus dipersiapin dengan matang-matang buat teman-teman di sana. Ya gimana ya, kalian harus
mempersiapkannya itu lebih matang lagi guys, lebih detail lagi, dari mulai administratifnya, terus mulai dari wawancaranya, untuk mempersiapkan mental kalian sama menambahkan wawasan kalian untuk kayak searching gitu sebelum kalian diwawancarai sama wawancara dari Genbi itu sendiri. Oke Mbak, ini kemarin kita ini buka question box di IG kan, kayak pertanyaan gitu, dan ada beberapa orang sih yang nanya. Ini dari akun @laras PCH. Pertanyaan yang pertama aku bacain ya Mbak. Tips dan trik biar nggak insecure untuk ikut beasiswa, karena kebanyakan tuh kan biasanya beasiswa itu rata-rata yang ngikutin kan mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang aktif, kok organisasi-organisasi itu. Gimana nih Mbak? Bisa dibagiin ke teman-temannya mungkin? Itu ya, kalau misal insecure ya itu tadi. Kalau menurut aku nggak perlu insecure sih, karena aku sendiri juga mahasiswa yang ya biasa aja, ya organisasi iya, ya kuliah Tapi iya. itu emang ditanyain nggak sih Mbak, kalau misalnya kamu pernah ikut pengalaman apa organisasi? Iya, apa ditanyain minat bakat itu juga ditanyain. Terus kalau bisa ya, kalau misal diwawancara itu jawabnya yang jujur. Karena pernah ada pengalaman dari kampus aku itu, dia tuh ditanyain minat bakat kan. Minat bakatnya itu apa? Dia bilang, dia tuh nggak jujur, dia bilang minat bakatnya kiroah. Langsung kiroah, disuruh kiroah di tempat itu. langsung, Iya, jadi di depan jurinya dia langsung kiroah. Terus habis itu ditanyain kan sama temanku, loh kamu bisa kiroah ta? Enggak, tadi aku nggak bisa kiroah. Jadi kayak jurinya tuh tahu gitu loh, kamu itu jujur atau enggak. Terus gimana tuh dia nasibnya? Aku kurang tahu sih, itu cerita dari teman aku. Pokoknya intinya itu jangan pernah insecure lah, karena hal seperti ini nih kan hasilnya unpredictable ya. Jadi kayak kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Yang penting kita kerja keras, doa gitu. Terus jangan lupa juga minta doa sama orang tua lah, karena restu ya, karena sebaik-baiknya doa orang tua adalah doa yang terbaik untuk anaknya. Gitu guys, itu ya, mulai disiapin nih, nggak usah insecure juga guys, harus pede lah gitu lah, kayak percaya diri gitu kan. Oke Mbak, pertanyaan yang kedua ini dari akun Instagram @michaelgarda. Pertanyaannya, tips agar lolos interview beasiswa. Kayaknya dia ini ya, kayak suka ragu-ragu mungkin ya, kayak takut gitu. Mungkin ada tips dari Mbak Sarah? Ya, aku nggak tahu sih ini worth it atau enggak, tapi kalau sebelum wawancara itu, aku itu selalu mengira-ngira gitu loh, kayak pertanyaan apa sih yang kiranya bakal keluar di wawancara itu. Nah, kalau udah mengira-ngira, itu aku kayak tulis di kertas gitu, terus habis itu aku jawab juga, aku tulis di jawabannya di bawah soal itu. Terus habis itu setelah aku tulis, aku jawab, itu aku mempraktekkannya sama kayak kadang sama teman aku, kayak saya tanya jawab gitu. Iya, jadi biar nggak deg-degan gitu kan. Dan itu menurut aku kayak meminimalisir aku untuk berpikir panjang. Jadi kan kayak udah dipersiapkan gitu. Misalnya kayak kayak aku menerka-nerka kayak benefit apa sih yang kamu dapat dari Genbi itu aku tulis. Setelah aku tulis, aku jawab. Setelah aku jawab, aku latihan entah sama temanku, entah sama adikku kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak biar kita, pertanyaan itu aku udah pernah bisa jawab gitu. Jadi kayak lebih yakin gitu sama diri kita sendiri. Berarti guys, untuk tipsnya biar lolos itu, kalian kira-kira itu harus bisa mengira-ngira tuh pertanyaan yang diberikan itu apa, biar kalian bisa jawab nanti waktu di situ tuh nggak deg-degan, nggak ragu-ragu gitu, biar kelihatan mantap gitu kan. Iya. Oke Mbak, itu aja sih Mbak kira-kira untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, gak kerasa nih guys, kita udah selesai bincang-bincang, sharing-sharing dengan Mbak Sarah, yang tentunya sangat menarik dan memotivasi kita agar tetap lebih semangat dalam mencari beasiswa. Nah, buat teman-teman di luar sana, walaupun kalian sekarang belum keterima, belum ada kesempatan, kalian gak usah insecure, kalian gak usah berkecil hati, tetap semangat dan tetap sabar, pasti bakalan ada hasilnya. Oke guys, jangan lupa tetap nonton video podcast kita selanjutnya ya, karena kita di sini bakalan bahas tentang beasiswa juga. Dan buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk nonton terus videonya. Dadah, see you. Oke Mbak, kita jargon dulu Mbak. Oke. Anggota muda IAIN Jawa Timur, muda, berani, berintegritas.